Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Aceh Sultanate History. Kali ini kami akan memberikan edukasi sedikit tentang sejarah berkenaan tentang salah seorang tokoh pejuang bangsa Indonesia yang sangat kuat, yang dikenal sangat pemberani dan dikenal sebagai orang yang memiliki taktik perang paling tercanggih pada masa itu. Beliau adalah Tengku Umar yang berasal dari Melabuh. Jadi teman-teman sekalian, hari ini kita sudah berada di suatu wilayah perhutanan. Di sini banyak sekali gunung-gunung, banyak sekali pohon-pohon yang sangat tinggi dan tidak terjamah oleh seorang pun manusia di sini. Dan di tengah-tengah hutan ini, di tengah-tengah hutan rimba ini, hadirlah salah seorang pejuang yang ruhnya menetapkan di sini, jasadnya di sini, yaitu di depan mata kita bersama. Beliau adalah pejuang bangsa kita, yaitu orang yang memiliki gairah perjuangan yang sangat tinggi dan memiliki taktik pejuang yang sangat tinggi ilmunya ya daripada yang lainnya. Jadi depan kita ini adalah kuburan Tengku Umar. Di sini kami telah memberikan, telah kami catat beberapa catatan sejarah yang tentunya adalah menurut versi Aceh Sultanate History. Yang pertama perlu diketahui bahwa Tengku Umar ini dikenal sebagai pejuang yang sangat tinggi, yang gairah perjuangannya itu melebihi dari yang lainnya. Kenapa demikian? Karena kita tahu bahwa Tengku Umar dikenal sebagai tokoh yang memiliki taktik sejarah, taktik perjuangan yang sangat kalau bahasa kita yang sangat halus sekali. Bahkan dalam sejarah beliau dikenal sebagai orang yang pernah dulu bekerjasama dengan Belanda dengan tujuan bukan untuk menghancurkan Aceh, tapi memiliki kekuatan untuk membalikkan, mengalahkan Belanda. Jadi dengan memakai taktik takiyah, kalau menurut kita bahasa orang Syiah, yaitu menyelinap ke tubuh Belanda. Akan tetapi Tengku Umar mengambil strategi perampasan harta Belanda, perampasan senjata Belanda untuk dikumpulkan dan diberikan kepada pejuang Aceh dan menghantam barisan Belanda yang pada saat itu berada di Aceh. Kemudian Tengku Umar ini juga kita kenal sebagai seorang pria asal dari Melabuh yang berketurunan dari Padang. Beliau itu lahir pada tahun 1854. Seorang anak dari Ule Balang bernama Tengku Ahmad Mahmud. Kemudian perlu kita ketahui, walaupun Tengku Umar ini lahir di Melabuh, tapi beliau punya silsilah darah sampai ke Padang. Nah, nenek moyang Tengku Umar ini bernama Datuk Mahhudum. Beliau itu berasal dari Minangkabau. Jadi Tengku Umar punya darah sampai ke Minangkabau. Kemudian hubungan Tengku Umar dengan Raja Iskandar Muda itu sangat erat sekali, karena Tengku Umar ini silsilahnya sampai ke Laksamana Muda Nanta Setia yang merupakan perwakilan Kesultanan Aceh pada zaman pemerintahan Sultan Iskandar Muda di Pariaman. Jadi pada saat kerajaan Iskandar Muda itu sampai ke Pariaman, yang memperkokoh kota Pariaman, yang berjuang melawan musuh di Pariaman itu adalah kakeknya daripada Tengku Umar. Jadi bisa dikatakan bahwa Tengku Umar ini walaupun lahir di Melabuh, beliau memiliki darah dari Minangkabau, dari datuk beliau bernama Mahhudum. Jadi teman-teman sekalian, bahwa kita harus tahu bahwa Tengku Umar ini dikenal sebagai salah seorang pejuang yang sangat gigih dan kuat dan memiliki taktik strategis yang tidak diketahui oleh sedikit pun Belanda. Seperti mana telah kami sampaikan tadi, bahwa Tengku Umar ini memiliki taktik penyerangan balik, yaitu dengan memakai sistem takiyah, berpura-pura menjadi Belanda, menyerang Aceh, tapi dengan cara itu beliau mengumpulkan bala tentaranya, lalu diberikan kepada orang Aceh. Nah, jadi pada saat perang Aceh meletus melawan Belanda tahun 1873, itu Tengku Umar umurnya 19 tahun. Dan perlu diketahui pada saat Tengku Umar umur 19 tahun, beliau sudah menjadi orang yang ikut berjuang bersama para pejuang-pejuang Melabuh pada saat itu melawan Belanda. Tentu ini menjadi pelajaran yang iktibar bagi kita. Umur 19 tahun Tengku Umar sudah berjuang melawan musuh. Sedangkan kita mungkin umur 19 tahun itu ya masih banyak membuang-buang waktu. Jadi ini perlu kita ambil iktibar
dari kisah ini, dari kisah Tengku Umar, bahwa Tengku Umar umur 19 tahun sudah mulai bergerak melawan penjajah. Beliau sudah mulai melawan Belanda dan sudah mulai menyusun taktik. Nah, di kalangan teman-teman Tengku Umar umur 19 tahun, itu teman-teman Tengku Umar mengenal Tengku Umar sebagai orang yang pemberani, orang yang sering, kalau bahasa kita, orang yang sering berantam, dan orang yang memiliki strategi yang sangat bagus dan sangat kuat ketika itu. Nah, selain itu Tengku Umar pada umur 20 tahun pernah diangkat menjadi kepala desa, atau kalau bahasa kita di sini adalah gecik di daerah Daya. Daerah Daya yaitu di Melabuh. Nah, teman-teman sekalian, ini yang harus kita ambil pelajaran dari pejuang kita Tengku Umar, bahwa beliau itu umur 19 tahun sudah bergerak melawan Belanda. Tentu dengan fisiknya yang kuat, dengan otaknya yang begitu baik dan strategi, dan juga dengan kekuatan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian tahun 1873 ketika beliau berjuang untuk melawan Belanda, beliau itu pernah menikah dengan beberapa perempuan. Ya, yang pertama, Tengku Umar pernah menikah dengan salah seorang perempuan bernama Nyak Sofiah. Kemudian setelah itu beliau menikah kembali dengan salah seorang perempuan bernama Nyak Maligai, yaitu salah seorang putri dari Panglima Sagi, Panglima Sagi ke-8 Mukib. Kemudian di antara istri-istri beliau ini ada salah seorang istri yang perjuangannya itu sama seperti Tengku Umar, yaitu istri beliau bernama Cu Nyak Din, yang kita kenal juga sebagai tokoh bangsa dan negara yang kita lihat hari ini. Jadi cerita antara pernikahan Tengku Umar dengan Cu Nyak Din adalah ketika suami daripada Cu Nyak Din, yaitu Tengku Ibrahim Lamnga, mati syahid di atas gunung saat melawan Belanda, yaitu di Gunung Gele Tarun. Ketika syahid Tengku Ibrahim Lamnga, maka ketika itulah dijodohkanlah Tengku Umar ini dengan Cu Nyak Din, istri daripada Tengku Ibrahim Lamnga, sehingga terjadilah pernikahan di dalam hutan ketika itu. Kenapa terjadi pernikahan ini? Yang pertama, melanjutkan perjuangan Tengku Ibrahim Lamnga. Yang kedua adalah membantu, sama-sama membantu antara Cu Nyak Din dan Tengku Umar. Demikian juga Tengku Umar dan Cu Nyak Din untuk melawan Belanda, yang tentunya juga harus dengan melalui pernikahan agar muhrim dalam perjuangan itu. Maka di sini perlu kita ketahui, ketika Cu Nyak Din sudah menikah dengan Tengku Umar, di sanalah Belanda sudah semakin takut, dan ketika itulah perjuangan Aceh sudah di bawah kekuasaan Tengku Umar dan Cu Nyak Din. Jadi teman-teman sekalian, ada satu peristiwa yang perlu kita ketahui terhadap Tengku Umar, dan peristiwa ini pernah terjadi tahun 1899, yaitu bulan Februari. Ketika itu Belanda di Melabuh dikuasai oleh Jenderal Van Houts. Jenderal Van Houts. Jadi ketika Jenderal Van Houts ini mendapat berita dari mata-mata bahwa Tengku Umar sudah membelok, yang awalnya Tengku Umar itu bekerjasama dengan Belanda, sudah lama bersama dengan Belanda, lalu mata-mata datang ke Jenderal Van Houts memberitahu bahwa Tengku Umar sudah membelot, sudah berada di pihak Aceh. Maka ketika itulah Belanda dengan pasukan yang banyaknya itu turun ke suatu tempat posisinya, lalu berperang melawan beliau, melawan Tengku Umar, dan juga berperang melawan Cu Nyak Din pada saat itu dengan lokasi yang terpisah. Dan ketika itulah Tengku Umar syahid ditembak oleh salah seorang Belanda pas di tempat di dadanya, lalu beliau meninggal dunia. Nah, kemudian teman-teman sekalian, dari seluruh yang kami baca tadi, tentunya kita juga harus tahu bahwa ada satu tokoh penting dari seluruh tokoh-tokoh di Aceh ini yang tidak dimiliki satu kekuatan dengan yang lainnya, yaitu kekuatan strategi perang yang pernah dimiliki oleh Tengku Umar yang tidak dimiliki oleh yang lainnya. Maka teman-teman sekalian, kita harus mengambil sisi i'tibar dari perjalanan Tengku Umar yang pernah berjuang untuk membangun bangsa Aceh ini, berjuang untuk bisa mendapatkan kemerdekaan di Aceh ini, dengan cara kita belajar bagaimana strategi beliau untuk menyusun kekuatan, strategi beliau untuk mengumpulkan senjata, dan strategi beliau untuk melawan musuh.
Karena tidak ada lain tokoh lain selain daripada Tun Umar yang memiliki strategi itu. Seperti mana saya sudah sampaikan tadi, dari seluruh strategi beliau itu hanya satu strategi yang kita dapat ketahui, yaitu sistem takiyah beliau yang pernah bergabung dengan Belanda. Lalu Belanda tidak tahu dan beliau pun mengambil senjata, menguras kekayaan, harta, lalu dikirimkan ke pejuang-pejuang Belanda, ke pejuang-pejuang Aceh. Maka oleh karena itu kita harus faham dan harus tahu tentang sejarah ini, bahwa inilah Tengku Umar yang selama ini kita kenal di foto-foto, orang menggambarkan foto-foto sebagai tokoh nasional bangsa Indonesia. Atas perjuangan Tengku Umar ini, bangsa Indonesia memberikan penghargaan khusus kepada Tengku Umar dengan sebutan tokoh nasional Indonesia, yaitu tokoh bangsa Indonesia. Dan inilah Tengku Umar kita bersama, bahwa teman-teman sekalian, mari sama-sama kita belajar dari perjuangan beliau, kita mengambil i'tibar dari seluruh perjuangan beliau, dan kita mengambil hikmah agar kehidupan kita juga menjadi sama seperti Tengku Umar, berjuang sama-sama untuk membela bangsa ini, untuk menegakkan agama Islam. Dan satu hal yang penting adalah Tengku Umar tidak pernah berjuang kalau tidak dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga tidak iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, sampai di sini saja yang dapat kami sampaikan. Inilah sejarah Tengku Umar versi Aceh Sultanate History dalam channel ini. Insya Allah bermanfaat bagi saya sendiri, bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Jangan lupa terus ikuti channel kami di Aceh Sultanate. Insya Allah ke depan kita akan belajar lebih banyak sejarah tokoh-tokoh Aceh dan ulama-ulama Aceh yang telah berjuang bagi bangsa ini, yang telah mengembalikan muruah kemerdekaan Islam bagi negara ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.